Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ita, di mata kuliah Kadika, masih dengan suasana stay at home ya. Semoga teman-teman masih selalu bisa menjaga dirinya, menjaga kepatuhannya untuk tetap bisa di rumah terus, tetapi tidak kemudian menurunkan semangat teman-teman semuanya ya. Oke, langsung saja karena ini masih ada kaitannya dengan pertemuan yang sebelumnya tentang undang-undang dan hukum keperawatan, hukum praktik keperawatan. Nah, untuk materi berikutnya adalah terkait perlindungan hukum dan isu masalah hukum keperawatan. Sebagai latar belakang, di sini dijelaskan bahwa Undang-Undang Praktik Keperawatan sudah lama menjadi bahan diskusi para perawat. Hal ini dikarenakan banyak sekali hal-hal yang seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa ada gray area, ada masalah-masalah yang di mana banyak sekali tindakan yang dilakukan perawat ya, tetapi secara hukum itu diklaim sebagai tindakan profesi lain. Nah, itu salah satunya. Belum dengan kewenangan-kewenangan yang lainnya yang sebenarnya banyak sekali yang bisa dijabarkan dan harusnya mendapatkan kejelasan secara undang-undang gitu ya. Artinya tenaga perawat, kompetensi perawat, kemampuan perawat yang sudah bisa dibuktikan dengan kinerjanya di lapangan itu harusnya dihargai selayaknya profesi lain ya. Nah, di dalam undang-undang yang alhamdulillah sudah disahkan ya, bahwa praktik keperawatan menjadi salah satu bahan kajian yang memang harus didiskusikan dengan baik. Nah, kaitannya dengan undang-undang ini, tidak adanya undang-undang perlindungan perawat yang menyebabkan perawat secara penuh belum dapat bertanggung jawab terhadap pelayanan yang mereka lakukan. Contohnya banyak sekali dulu ya kejadiannya, banyak sekali tindakan yang harusnya dilakukan oleh dokter. Akan tetapi karena dokter berhalangan hadir atau misalnya karena dokternya hanya satu, akhirnya tindakan tersebut dilakukan oleh perawat. Nah, ketika dilakukan perawat ternyata ada mungkin ada kesalahan dan sebagainya. Nah, ini yang kemudian melatar belakangi bahwa perlindungan hukum bagi perawat adalah sesuatu hal yang mutlak harus dilakukan. Jika tidak, banyak sekali ya perawat-perawat yang dirugikan baik secara materi dan moral ya. Kejadian malpraktek dan sebagainya yang mungkin seringkali sebenarnya itu bukan tanggung jawab perawat sepenuhnya. Tetapi karena perawat melaksanakan tugas kolaborasi, sehingga ketika ada sesuatu, mestinya tetap saja ada pihak-pihak yang memang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan yang mungkin tidak disengaja oleh perawat. Kemudian latar belakang yang selanjutnya adalah tumpang tindihnya antara tugas dokter dan perawat yang masih sering terjadi, dan beberapa perawat lulusan pendidikan tinggi merasa frustasi karena tidak adanya kejelasan tentang peran, fungsi, dan kewenangannya. Ya, jadi ibaratnya kalau di negara kita itu masih gray area-nya masih sangat terlihat sebenarnya, terutama untuk perawat-perawat yang vokasional, yang hanya lulusan D3, yang baru lulus D3 itu ranahnya memang vokasional. Nah, bagaimana yang lulus S1 atau S2? Apakah mereka hanya ada di tataran pendidikan? Ya, tentunya tidak ya, karena sebenarnya ketika seorang dosen misalnya mengajar pun harusnya sudah punya bekal klinik ya, sehingga ketika memberikan kuliah pada mahasiswa itu memang berdasarkan evidence base, berdasarkan pengalaman yang ada di lahan praktek seperti itu. Nah, 3 latar belakang ini menjadikan salah satu wacana terhadap perlindungan hukum terhadap perawat. Selanjutnya, perawat juga dianggap sama pengetahuan dan keterampilannya.
tanpa memperhatikan latar belakang ilmiah yang mereka miliki. Jadi kalau tadi ada beberapa lulusan yang misalnya lulus S1, S2 dan selanjutnya itu dianggap hanya ada di koridor pendidikan. Nah, kalau di sini perawat dianggap sama pengetahuannya. Jadi kalau di rumah sakit mungkin praktek pasien itu tidak bisa membedakan mana perawat senior, mana perawat lulusan D3, mana perawat lulusan S1 ketika mungkin secara tidak ini tugas dan wewenangnya tidak eksplisit terlihatnya. Nah, ini menjadi sebuah keprihatinan juga di mana di lapangan mestinya untuk membedakan mana perawat yang lulusan S1, lulusan D3, atau bahkan lulusan S2, itu mestinya harus ada. Gitu ya. Oke. Selanjutnya, perawat merupakan tenaga profesional yang memiliki body of knowledge yang khusus dan spesifik, dan dalam menjalankan praktik profesinya memiliki tanggung jawab dan tanggung jawab, sehingga perawat juga sangat terikat oleh aturan-aturan hukum yang mengatur praktik tenaga keperawatan. Ya, kita semua tahu bahwa perawat juga memiliki body of knowledge, sehingga ketika melakukan asuhan keperawatan pun, insya Allah itu sudah dilakukan berdasarkan kajian teoritis, berdasarkan evidence base, dan juga praktek-praktek yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sehingga untuk itu perawat sangat terikat ya oleh aturan hukum, ya, oleh peraturan-peraturan yang memang sudah disepakati. Selanjutnya kita ke tujuan utamanya adalah pengertian praktik keperawatan profesional, di mana ini menjadi landasan bagi kita semua untuk memahami bahwa praktik keperawatan yang kita lakukan itu memang bisa menjadi salah satu upaya ya untuk meningkatkan kesejahteraan perawat. Nah, yang pertama, keperawatan adalah fungsi unik dari perawat ketika membantu individu baik sakit maupun sehat dalam melaksanakan segala aktivitasnya untuk mencapai kesehatan atau untuk meninggal dunia dengan tenang, yang dapat ia lakukan sendiri tanpa bantuan apabila cukup kekuatan, harapan, dan pengetahuan. Virginia Henderson, tahun 1958. Selanjutnya, perawatan adalah suatu bentuk pelayanan profesional yang merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang didasarkan pada ilmu, kiat keperawatan, bentuk pelayanan bio, psiko, sosial, spiritual, komprehensif, serta ditujukan kepada individu, keluarga, dan masyarakat, baik sakit maupun sehat, yang mencakup seluruh siklus kehidupan manusia. Ya. Nah, pengertian ini lebih menyeluruh ya. Ini hasil Lokakarya Keperawatan Nasional tahun 1986. Pengertian ini lebih menyeluruh, lebih menggambarkan peran serta perawat, ya, terutama dalam sistem kesehatan nasional. Ya. Bentuk pelayanan profesional yang dijabarkan di sini tidak hanya diberikan pada orang yang sehat atau sakit, dari segala sisi dimensi kehidupannya sesuai dengan kehidupan siklus kehidupannya, mulai dari dilahirkan hingga meninggal. Yang ketiga adalah praktik keperawatan berarti membantu individu atau kelompok dalam mempertahankan suatu atau meningkatkan kesehatan yang optimal sepanjang proses kehidupan dengan mengkaji status, menentukan diagnosa, merencanakan dan mengimplementasi strategi keperawatan untuk mencapai tujuan serta mengevaluasi respon perawatan dan pengobatan. Ya. Praktek keperawatan di sini sudah jelas di sini ya. Di pertemuan sebelumnya juga sudah banyak dibahas tentang ini. Jadi saya harap teman-teman sudah semakin paham ya ketika nantinya kalian ditanya oleh keluarga, ditanya oleh teman,
perawat itu apa sih? Ya. Nah, coba jelaskan dengan bahasa kalian, dengan bahasa yang mudah dipahami bahwa perawat itu nggak cuma yang hanya nyuntik, ninfus dan sebagainya, tidak ya. Tapi tugas perawat di sini adalah membantu individu atau kelompok. Tidak hanya individu, tidak hanya pasien perseorangan, tapi juga kelompok ya. Dalam mempertahankan atau meningkatkan kesehatan yang optimal. Ya, dengan mengkaji status, menentukan diagnosa ya. Kalian jelaskan itu asuhan keperawatan itu apa. Mulai dari pengkajian itu bagaimana? Ya. Kemudian menentukan diagnosa itu bagaimana? Ya. Sampai kemudian melakukan tindakan, implementasi dan evaluasi. Ini menjadi salah satu ciri khas kegiatan yang dilakukan perawat. Dimanapun dia berada. Mau di rumah sakit, mau di komunitas seperti puskesmas, atau di luar ya, dalam hal manajerial dan sebagainya. Ya. Pastinya body of knowledge ini menjadi darah daging seorang perawat ya. Ketika melakukan sesuatu, pastinya harus ada urutannya. Selanjutnya, hubungan hukum dengan profesi keperawatan. Masyarakat profesi dengan masyarakat umum telah mengadakan suatu kontak atau sosial kontak yang memberikan hak otonomi profesi untuk melakukan self-regulasi, self-governing, dan self-disiplin. Adapun tiga otonomi ini dilakukan memang ketika seorang perawat sudah melaksanakan tindakan sesuai dengan prosedur, ya, sesuai dengan kewajibannya. Di Indonesia sendiri menjadi salah satu bentuk aturan yang menunjukkan adanya hukum dengan perawat adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 92 tentang kesehatan, di mana pasal 1 dan 2 menyebutkan bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Selanjutnya, standar profesi merupakan pedoman bagi tenaga kesehatan atau perawat dalam menjalankan upaya pelayanan kesehatan, khususnya terkait dengan tindakan yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap pasien, sesuai dengan kebutuhan pasien, kecakapan dan kemampuan tenaga, serta ketersediaan fasilitas dalam sarana pelayanan kesehatan yang ada. Untuk itu perlu hukum ya yang memayungi perawat ketika melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak ada lagi yang disebut malpraktek, sehingga tidak ada lagi perawat yang dituntut oleh pasien ya dan sebagainya. Banyak sekali tindakan-tindakan yang memang akan sangat harus dilakukan dengan hati-hati ya oleh seorang perawat, sehingga ketika melaksanakannya pun akan tetap terlindungi secara hukum. Selanjutnya, instrumen normatif bagi perawat dalam upaya menjalankan pelayanan keperawatan. Instrumen-instrumen ini adalah alat-alat yang digunakan perawat ketika seorang perawat melaksanakan asuhan keperawatan, melaksanakan tugasnya. Yang pertama, sebelum seorang perawat dilepaskan ke dunia kerja, pastinya secara institusi perawat ini mendapatkan legalitas dengan cara melalui sumpah ya, akad sumpah ya. Setiap perawat, setiap tenaga kesehatan ya, tak lain juga perawat ya, sesuai dengan program pendidikannya juga melaksanakan lafal atau janji perawat ya, baik di tingkat D3 maupun S1.
Selanjutnya, dalam instrumen normatif bagi perawat, selain sumpah, ya, untuk melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan janjinya, perawat juga mempunyai standar profesi perawat. Ya. Hal ini ditegaskan di pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 96 tentang tenaga kesehatan yang menentukan bahwa perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan. Kemudian memenuhi standar profesi dalam melaksanakan tugas perawat, perawat terbebas dari pelanggaran kode etik. Ya. Jadi kalau pelanggaran kode etik oleh perawat, mestinya ada badan atau badan khusus ya, lembaga khusus di dalam, misalnya dalam sebuah di profesi ya, di PPNI dan juga di rumah sakit sendiri ya. Ini juga merupakan salah satu instrumen yang bisa melindungi perawat dari tindakan-tindakan yang nantinya akan menjerumuskan perawat pada ranah hukum ya. Kemudian standar asuhan keperawatan. Pelayanan keperawatan dalam upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit merupakan faktor penentu citra dan mutu rumah sakit ya. Jadi baiknya perawat itu akan mencerminkan kredibilitas dari sebuah pelayanan rumah sakit. Begitupun sebaliknya. Karena memang mau tidak mau perawat adalah profesi yang lebih sering berkontak dengan pasien ya, lebih sering nantinya akan bertemu dengan kebutuhan pasien ya. Perawat dengan 24 jam tenaga kerja pastinya akan lebih sering berhadapan dengan pasien. Kemudian diperlukan sebagai dokumen, sebagai pedoman dan tolak ukur mutu pelayanan ya. Asuhan keperawatan ini sebagai tolak ukur dan juga nantinya akan menjadi dokumentasi yang akan bisa dipertanggungjawabkan oleh perawat. Selanjutnya, instrumen normatif bagi perawat adalah kode etik keperawatan. Dalam menjalankan pesanan atau instruksi dokter, ada 4 hal yang harus ditanyakan perawat untuk melindungi mereka secara hukum. Ya. Jadi ketika kita melaksanakan tugas dokter yang merupakan tugas kolaborasi, ada 4 hal yang harus ditanyakan oleh seorang perawat agar terlindung dari jerat hukum. Yang pertama, tanyakan advis atau kolaborasi atau pesanan dari yang ditanyakan pasien. Ya, jadi masalah pasien itu apa? Kita tanyakan ke dokternya. Misalnya, tanyakan setiap pesanan, setiap kondisi pasien berubah. Ya, apakah memang ketika ada perubahan itu memang ada indikasinya? Ya. Kemudian yang ketiga, tanyakan dan catat pesan verbal untuk mencegah kesalahan komunikasi. Ya. Nah, ini yang mungkin harus sering dibiasakan oleh para perawat ya, karena biasanya sudah sambil jalan saja, padahal pesan-pesan verbal yang mungkin bisa mengakibatkan kesalahan dalam berkomunikasi yang akhirnya merugikan tidak hanya pasien dan juga perawat, ini juga harus saling bisa dikomunikasikan. Kemudian tanyakan pesanan standing order, terutama bila perawat melakukan hal-hal di luar kebiasaan, ya. Okay. Selanjutnya, undang-undang yang berkaitan dengan praktik keperawatan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang pokok-pokok kesehatan. Di dalam undang-undang ini, terutama di bab 2, ditegaskan bahwa tugas pemerintah adalah di pasal 10 antara lain menyebutkan bahwa pemerintah mengatur kedudukan hukum, wewenang, dan kesanggupan hukum. Kemudian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1963 tentang tenaga kesehatan. Di undang-undang ini dijelaskan bahwa undang-undang ini merupakan penjabaran dari UU atau Undang-Undang Nomor 9 tahun 62. Untuk ini membedakan tenaga sarjana dan bukan sarjana. Berikutnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 14 tahun 64 tentang wajib kerja para medis. Ya, wajib kerja para medis ini diatur di Undang-Undang Nomor 14. Kemudian SK Menkes Nomor 262 /7/1979 tahun 1979. Berikutnya Permenkes Nomor 363 /Menkes Perawat /10 tahun 1980. SK Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur atau Menpan dengan SK nomor 494 tertanggal 4. Selanjutnya, Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 tahun 92. Pada pasal 32 ayat 4, pelaksanaan pengobatan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu perawatan hanya dapat dilaksanakan oleh tenaga kesehatan yang punya keahlian dan kewenangan untuk itu. Kemudian pasal 53 ayat 1. Tenaga kesehatan berhak memperoleh perlindungan hukum dan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Kemudian di pasal 53 ayat 2 dijelaskan bahwa tenaga kesehatan dalam melakukan tugas berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati klien. Nah, perlindungan hukum dalam praktek keperawatan. Perawat sebagai tenaga profesional memiliki akuntabilitas terhadap keputusan dan tindakannya. Artinya segala sesuatu yang dia lakukan sudah harus dengan pertimbangan yang matang, sehingga jika terjadi apa-apa, si perawat ini bisa mempertanggungjawabkan ya terhadap tindakan dan keputusannya. Secara hukum, perawat harus dilindungi, terutama dari tuntutan malpraktik dan kelalaian pada saat darurat. Dengan telah terbitnya Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 92, memberikan suatu jalan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah. Termasuk di sini adalah undang-undang yang mengatur praktik keperawatan dan perlindungan dari tuntutan malpraktik. Seiring dengan perkembangan zaman, tidak menutup kemungkinan di masa mendatang asuransi malpraktik juga dipertimbangkan bagi tenaga kesehatan dan bagi umat manusia yang ada, khususnya di Indonesia dan di Jawa. Adapun undang-undang dan strategi yang diberlakukan untuk melindungi perawat terhadap ligitasi diantaranya adalah anggapan tentang Good Samaritan Act adalah perbuatan baik yang dilakukan tapi ternyata tidak sesuai prosedur, atau misalnya ketika Good Samaritan Act ini misalnya fenomena yang di dalam dilema etik itu sering disebut tadi ya, dilema etik ya. Ketika berbuat baik, mana salah, tapi kalau tidak dilakukan akan berimbas pada hukum. Nah, ini yang biasanya terjadi ya, yang masuk ke dalam peradilan hukum ya terkait dengan tindakan perawat yang kurang dilindungi, baik dari kelalaian tadi ya atau malpraktik. Asuransi tanggung jawab wajib profesi. Ya, ini juga menjadi ligitasi terhadap undang-undang. Melaksanakan program dokter, para perawat diharap mampu menganalisis prosedur dan medikasi yang diprogramkan dokter. Ya, makanya
butuh perawat yang selalu bisa upgrade, perawat yang semangat untuk terus belajar ya. Memberikan asuhan keperawatan yang kompeten, praktik yang kompeten, dan upaya perlindungan yang kompeten. Perlindungan hukum utamanya bagi perawat. Dalam hal membuat rekam medis klien adalah dokumen hukum yang dapat digunakan di pengadilan sesuai dengan barang bukti yang ada. Ya, jadi dalam pelaksanaannya kita sebagai perawat juga harus hati-hati, harus melihat prosedur-prosedur yang ada. Ya, masa perawat sama dengan yang lainnya kan nanti jadi rancu ya. Oleh karenanya bedakan bahwa perawat selama ini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, bagaimana kemudian negara memberikan perlindungan terhadap kinerja perawat dengan cara mengatur undang-undang yang nantinya akan bisa mengakomodir semua kepentingan yang ada. Terima kasih. Jika ada pertanyaan bisa lanjut di forum diskusi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.